Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina Elaria Jenita dengan NIM 2892 150024 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Rahmat Pramukti SEMS. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Lalu, sejarah perilaku organisasi. Cikal bakal studi perilaku organisasi sejatinya telah dimulai pada tahun 1913 ketika Hugo Munsterberg menulis Psikologi and Industrial Efficiency. Melalui tulisannya tersebut, ia menyarankan agar para manajer mempertimbangkan aspek kemampuan dan kepribadian masing-masing individu, yakni insinyur dan operator telepon yang tengah diseleksi. Namun saran Munterberg ini ternyata tidak mendapatkan respon yang baik karena saat itu masyarakat industri Amerika sedang dilanda euforia terhadap pendekatan scientific management. Keadaan mulai berubah setelah Elton Mayo dan tim peneliti dari Harvard University dan Yayasan Rockefeller melakukan penelitian di Western Electric Horn Plant di Western Chicago dan Cicero, Illinois tahun 1927 dan 1932. Penelitian yang sangat populer dan melahirkan pendekatan baru yaitu Human Relation Approach. Ini meyakinkan para manajer bahwa memberi perhatian terhadap peran manusia atau karyawan bukan berarti mengorbankan produktivitas. Sebaliknya, perhatian yang diberikan kepada karyawan sebagai manusia, suasana kerja yang bersahabat, dan membiarkan para karyawan membangun kelompok informal justru dapat meningkatkan produktivitas kerja. Hasil penelitian ini membantah mazhab sebelumnya yaitu scientific management yang menyatakan bahwa manusia hanyalah sebagai faktor produksi seperti halnya faktor produksi yang lain. Lalu, tujuan perilaku organisasi. Tujuan utama perilaku organisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan secara sistematis perilaku orang-orang dalam beragam kondisi. Lalu yang kedua, memahami alasan mereka berperilaku seperti itu, memprediksi perilaku manusia di masa depan, mengawasi sebagian dan membangun beberapa kegiatan manusia di tempat kerja, lalu mengetahui bagaimana orang-orang dapat diberikan motivasi dan diarahkan pada tanggung jawabnya untuk menghasilkan penampilan individu dan kelompok untuk memacu produktivitas organisasi. Lalu manfaat perilaku organisasi. Mempelajari perilaku organisasi dapat memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, para manajer dapat mendeskripsikan perilaku manusia dalam organisasi, lalu menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dalam organisasi, lalu mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi. Lalu, konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, berperilaku dan bertindak dalam organisasi. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa konsep dasar perilaku organisasi, yaitu manusia sebagai individu,
manusia sebagai kelompok, organisasi, dan lingkungan. Lalu yang pertama manusia sebagai individu. Mereka yang tergabung dalam sebuah organisasi memiliki latar belakang berbeda seperti kepribadian, sistem nilai, serta sikap yang tetap dipertahankan ketika mereka berada dalam sebuah organisasi. Hal ini berdampak pada perbedaan perilaku yang ditunjukkan oleh masing-masing individu. Manusia sebagai kelompok, setiap orang yang berada dalam sebuah kelompok akan membangun dan menerima norma perilaku sendiri sebagai sebuah identitas kelompok. Mereka akan mempertahankan perilaku kelompok dengan menolak perilaku kelompok lain demi menjaga dan melindungi keberadaan kelompok organisasi. Organisasi merupakan sebuah kesatuan yang memiliki berbagai macam dimensi yang memengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Karena itu, segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah organisasi akan dianalisis dalam konteks organisasi hingga memengaruhi perilaku organisasi lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah lingkungan di luar organisasi yang memengaruhi perilaku manusia dan perilaku organisasi. Lalu ruang lingkup perilaku organisasi. Adapun ruang lingkup perilaku organisasi adalah sebagai berikut. Perilaku manusia dalam organisasi baik sebagai individu maupun kelompok. Hubungan antara manusia dan dimensi-dimensi organisasi serta lingkungan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Contoh perilaku organisasi. Contoh perilaku organisasi adalah budaya organisasi, yaitu kesamaan pengertian para anggotanya untuk berperilaku sama, baik di luar maupun di dalam organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya organisasi masing-masing yang berwujud pada sifat, karakteristik, dan perilaku masing-masing. Sifat karakteristik dan perilaku tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan disosialisasikan dan ditanamkan dalam diri setiap anggota organisasi. Sifat karakteristik dan perilaku inilah yang akhirnya membentuk budaya organisasi. Lalu yang dari contoh tadi di atas, cara untuk mengembangkan diri ialah tentunya sering bergaul ya teman-teman ya. Percaya diri juga pasti, belajar membaca situasi, peka terhadap sesama, dan tentunya harus royal waktu ya teman-teman ya. Oke, dari materi yang sudah saya bahas, saya merangkum bahwa level analisis dalam studi perilaku organisasi, dalam studi perilaku setiap kejadian dapat dianalisis melalui 3 unit analisis berbeda. Demikian juga setiap perilaku yang kita amati dan masalah yang kita hadapi sangat bergantung pada ketiga unit analisis tersebut. Unit analisis yang dimaksud adalah unit analisis individual, kelompok, dan organisasi. Di samping ketiga unit analisis ini, lingkungan eksternal juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Perilaku organisasi adalah bidang studi multidisiplin. Dalam pengertian bidang studi ini tidak bisa dianalisis hanya dengan menggunakan satu bidang ilmu tertentu, melainkan menggunakan berbagai disiplin ilmu berbeda. Di antara bidang ilmu yang banyak berkontribusi terhadap bidang studi perilaku organisasi adalah psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sejarah. Bidang studi perilaku organisasi adalah bidang studi yang dinamis, yang selalu mengalami perkembangan sejalan perubahan lingkungan yang melingkupinya. Oleh karena itu, sifat-sifat seorang manajer harus berubah di masa datang karena menghadapi lingkungan berbeda. Ke depan, para manajer menghadapi tantangan baru, misalnya menjadikan SDM sebagai aset yang kompetitif, meningkatkannya tuntutan tanggung jawab sosial perusahaan, tuntutan untuk mengakomodasi perbedaan, globalisasi, dan semakin dinamisnya teknologi informasi.
Oke, teman-teman, sekian video pembahasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.